Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimah, jamaah Maghrib Masjid Suci Hati yang dirahmati Allah. Tema kajian tazkiyah kita sore hari ini tadi sudah disampaikan adalah tentang bagaimana kita merawat logika jiwa. Ini tema yang ada kaitan sangat erat dengan hidup. Iya. Kita semua sering menyebut kalau hidup adalah perjalanan. Iya. Karena hidup adalah perjalanan berarti punya tujuan yang pasti. Maka menetapkan tujuan yang pasti dalam hidup itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan hidup kita adalah perjalanan. Ya, sebab kalau seandainya ada orang yang hidup tapi dia belum menentukan tujuan hidup pasti, berarti hidupnya bukan perjalanan. Terus apa? Ya, dua kemungkinan. Kalau tidak keluyuran, ya minggat. Orang kalau keluyuran ada tujuan pasti nggak? Enggak, apalagi minggat. Kalau betul perjalanan berarti ada tujuan yang pasti. Nah, apa tujuan pasti hidup? Orang-orang tua kita dulu sudah menanamkan kalimat ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Saya hidup ini nggak kemana-mana, ya Allah, engkau tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Inilah hidup. Iya, menuju Allah untuk mendapatkan ridhanya. Dan memang tanda bahwa seseorang itu telah sampai kepada Allah adalah dia merasakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi dan waktu yang dibatasi. Ya, jadi tujuannya pasti, tapi waktunya dibatasi. Dibatasi oleh umur, usia, atau ajal. Yang kalau ajal itu sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur, tidak bisa juga maju. Inilah sebenarnya hakikat hidup yang sedang sama-sama kita jalani. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena hidup adalah perjalanan menuju ridha Allah dan waktunya dibatasi, berarti apa yang harus kemudian tegak dalam hidup kita? Yang harus tegak dalam hidup kita adalah harus sampai sebelum waktunya berakhir. Sudah sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah. Nah, kalau kita sudah melabuh damai dalam rengkuhan ridha Allah, berarti hidup kita sudah sampai. Nah, kalau sudah sampai tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal menunggu kapan hidup kita berakhir. Nah, karena itu, karena hidup adalah perjalanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus tegak dalam perjalanan hidup kita adalah kemanapun kita pergi, ridha Allah lah yang kita cari. Jadi pantang kita keluar dari rumah sebelum kita memastikan bahwa saya keluar rumah itu adalah untuk mencari ridha Allah. Tapi ini kan yang sering kita lupa. Kalau bapak, ini bapak-bapak pergi ke tempat kerja, itu cari apa? Nah, ini yang kemudian harus mindsetnya harus kuat bahwa kemanapun pokoknya kalau sudah keluar rumah, ketika ditanya Pak mau kemana, mulai besok kalau pas pagi-pagi itu
keluar, ya, ditanya oleh keluarga, Pak mau kemana? Jawabnya apa? Mau cari ridha Allah. Ya kalau istrinya ngaji ya pasti akan acung jempol, betul Pak. Tadi saya mau ngingetin kalau seandainya cari uang nggak usah, ya, nggak usah. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan beliau aslinya dari Pemalang, ngobrol di JIH. Ternyata beliau itu sebenarnya ada kesempatan ke Spanyol. Ya, sudah diurus itu visa, paspor, udah tinggal berangkat untuk kerja. Nah, pada saat pamit sama bapaknya bilang, kalau cuma cari mati nggak usah jauh-jauh ke Spanyol. Di Moga, kampung beliau Moga, di Moga pun bisa mati. Ngapain cari mati sampai ke Spanyol? Wong ya, di Indonesia pun ya, di kampung kita itu bisa mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal yang paling penting kalau kita mati bawa apa? Ridha Allah. Ya, ridha Allah. Jadi memang logika kita kemanapun pergi pastikan iya, saya pergi ini untuk mencari ridha Allah. Tadi Bapak kesini kan pasti keluar dari rumah, cari apa? Ya, saya ke Suciati cari ilmu. Mulai saat ini nggak usah cari ilmu, tapi cari ridha Allah. Bukannya kalau ke majelis ilmu cari ilmu, mungkin nggak ada orang yang datang ke majelis ilmu, dia dapat ilmu tapi nggak dapat ridha Allah. Ada nggak orang yang datang ke majelis ilmu terus dia dapat ilmu, tapi setelah dia dapat ilmu dia sombong dengan ilmunya? Ada? Kalau ada berarti dia dapat ilmu tapi nggak dapat ridha Allah. Jadi betul-betul kemanapun kita pergi tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebaliknya kita pun pantang pulang sebelum menggenggam ridha Allah. Pantang pulang sebelum, saya yakin dalam genggaman saya ini ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah itu artinya betul-betul tergenggam, ada nyata, wujudnya ada. Saya memang keluar rumah ini cari ridha Allah dan saya dapat ridha Allah. Dan baru pulang. Sehingga kita terbiasa setiap kali pulang ke rumah itu kita membawa ridha Allah. Nah kalau kita membiasakan setiap kali kita pulang membawa ridha Allah, kelak nanti pada saatnya kita betul-betul pulang ke asal kita, yaitu pulang ke akhirat, kita yakin kita bawa ridha Allah. Dan yang paling penting kita pulang ke akhirat kan membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang belum jadi mindset keseharian kita. Seperti semisal kalau saya nanya ibu-ibu, masih suka ke pasar ibu? Masih suka masak? Atau dapurnya ganti ya, di kotak yang ukurannya berapa? Pencet nanti makanannya datang. Iya. Ibu ke pasar. Cari apa ibu? Cari apa? Ya cari belanjaan lah ke pasar. Itu kemarin, itu dulu. Mulai saat ini pastikan ketika ibu ke pasar, yang ada dalam pikiran ibu, ya bapak-bapak juga kan boleh ke pasar. Yang ada di kepala kita adalah saya ke pasar untuk cari ridha Allah. Lo ngapain mau ke pasar? Ya cari belanja lah. Cari ridha Allah. Kalau cari belanja itu istilah orang Jawa apa Bapak Ibu? Kalau ke pasar cari belanja itu istilahnya apa? Orang Jawa bilang apa? Karuan. Apa bahasa Indonesianya? Ya kalau ke pasar memang karuan nyari belanja. Ya, mau nyari apa lagi? Nah yang belum dipastikan kan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gimana ke pasar kok cari ridha Allah? Gimana caranya? Mudah. Ya. Ibu beli bawang, milih nggak? Milih. Pas milih dapat bawang bagus sekali, wah ini enak nih.
Tapi sama ibu nggak diambil, diletakkan lagi. Kenapa? Biar ini untuk pembeli yang lain. Biar ini untuk pembeli yang lain. Pembeli sesudah saya. Pas milih lagi ada bawang yang bagus tapi ada sedikit sebenarnya agak busuk. Tapi sedikit. Yang kalau dibeli oleh orang lain kemungkinan nggak akan diambil, ada busuknya. Tapi ini cuma dikit kok, nanti dipotong sisanya masih banyak, itu bagus. Soalnya kalau nggak saya ambil, kasihan pedagangnya. Pak Bu, kalau kita milih bawang dengan cara seperti ini boleh nggak? Ya boleh, siapa yang larang? Orang saya yang memilih. Dan kalau kita memilih bawang dengan cara seperti ini, berarti kita sudah melakukan amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut nama amalnya adalah itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain walau diri sendiri membutuhkan. Dan itu amal yang disukai oleh Allah. Sedemikian suka sampai-sampai Allah memuji mereka yang melakukan itsar dengan kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan. Kalau kita milih bawang dengan cara seperti ini, kita pulang dari pasar bawa apa? Bawa bawang dan bawa ridha Allah. Gimana kalau seandainya mau beli ikan ya? Bu, ada ikan patin nggak? Ini saya butuh. Oh ada ibu, tapi ini tinggal 3. Oh iya memang saya juga butuhnya 3, saya ambil semuanya Bu. Udah mau dilayani, tiba-tiba ada ibu pembeli yang lain yang kemudian beliau bilang, Bu ada ikan patin nggak? Saya udah nyari ini semua pedagang ikan nggak ada. Ini tinggal pedagang yang terakhir. Ada nggak Bu? Oh ada, tapi ini sudah dibeli oleh ibu itu. Dan ibu itu adalah kita. Ada peluang apa? Ada nggak ibu-ibu yang bilang, Alhamdulillah, untung saya nggak kalah cepat. Kalau kalah cepat dikit nggak dapat saya. Itu logika bukan? Logika. Saya bayangkan kalau seandainya ada seorang ibu yang mengatakan ini kesempatan. Ibu maaf saya nggak jadi beli ikan patinnya. Biar untuk beliau aja. Ya, biar untuk beliau saja. Sudah ya Bu, terima kasih. Bisik-bisik juga. Ibu pulang bawa ikan patin enggak? Nah, tapi bawa ridha Allah? Ya. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini yang ingin kita bahas, bagaimana langkah-langkah menggapai ridha Allah. Apa yang harus kita lakukan agar setiap langkah kita itu betul-betul langkah yang akan membuat kita betul-betul melabur damai dalam rengkuhan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita fahami sejenak tentang apa itu hidup. Hidup ini kan harus dijalani karena hidup adalah perjalanan. Ya, tabiat hidup itu perjalanan. Hidup itu bukan pemberhentian. Hidup adalah perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan berarti harus dijalani. Dan kita menemukan fakta bahwa hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Kita sudah sampaikan di pertemuan terdahulu bahwa hidup ini tidak bisa dijalani tanpa logika. Siapa yang rumahnya paling jauh dari Masjid Suciati? Acung tangan. Yang merasa jauh. Ada? Dari mana? Wates. Iya. Pakai apa ke sini, Pak? Kendaraan. Kenapa nggak jalan kaki, Pak? Bisa nggak kalau jalan kaki? Bisa. Tapi nggak masuk logikanya. Kalau saya jalan kaki dari Wates jam berapa, nyampe sini jam berapa, menempatkannya juga nggak masuk logikanya. Ada yang paling dekat dari sini? Ada yang rumahnya di seberang? Ada ya. Kalau rumahnya dekat ke sini naik apa? Pakai apa?
jalan kaki. Kenapa nggak naik kendaraan? Nggak logis lah, cuma di seberang situ aja naik kendaraan. Lebih lama malah kalau naik kendaraan. Itu kan namanya logika. Begitulah hidup. Tidak bisa dijalani kecuali dengan logika. Nah, berarti ini pertanyaannya. Kita hidup kan sudah, saya lihat wajah-wajah puluhan tahun. Berarti pertanyaannya, selama ini dengan logika apakah kita menjalani hidup? Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Jawabannya karena ternyata logika itu nggak cuma satu. Ada 4 macam logika yang dipakai manusia saat menjalani hidup. Makanya ada pertanyaan, pakai logika yang mana di antara 4 ini? Apa 4 itu? Masih ingat Bapak Ibu 4 macam logika yang ada dalam kehidupan kita? Oh, untung hari ini nggak ujian. Ada logika nafsu, logika akal, logika hati, dan logika jiwa. Dan ini fakta. Kenapa fakta? Karena semua manusia pasti punya nafsu, akal, hati, dan jiwa. Betul? Dan ternyata keempatnya punya logika sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Logika nafsu semisal adalah logika yang didasarkan pada kesenangan dunia. Logika akal didasarkan pada keuntungan dunia. Logika hati didasarkan pada suka atau tidak suka. Ya, atau kalau anak sekarang bilang mood. Ya, pernah dengar? Lagi mood. Kalau lagi mood itu biasanya semangat enggak? Semangat. Kalau lagi enggak mood? Enggak. Pernah enggak Bapak Ibu semangat sekali baca Quran? Pernah. Pernah enggak males banget baca Quran? Nah, jangan-jangan selama ini kita baca Quran pakai logika hati. Pokoknya kalau lagi nggak mood ya jangan dipaksa, mau lagi nggak mood. Berarti dia beramal pakai logika hati. Suka atau tidak suka. Nah, bagaimana dengan logika jiwa? Adalah logika yang didasarkan pada Allah dan akhirat semata. Jadi berbuat semata karena Allah suka dan akan menguntungkan nanti di akhirat. Dan logika jiwa itu sangat wajar, logis kalau dasarnya Allah dan akhirat. Kenapa? Karena jiwa kita sebelum oleh Allah dimasukkan ke dalam raga, itu sudah hidup lama di alam akhirat. Maka bagi jiwa, akhirat itu kampung halaman. Maka logis kalau jiwa pakai logika akhirat. Dan hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mengenal siapa Allah. Nah, dari 4 logika ini, Bapak Ibu akan sangat mungkin ada 4 orang yang berbeda tapi melakukan amal yang sama, tapi nilai amalnya berbeda. Ya, bergantung pada logika masing-masing. Kenapa kok rajin banget sholat duha lagi mood? Berarti dia sholat duha atas dasar logika hati. Kenapa sholat duha? Kan nanti rezekinya gampang. Berarti dia pakai logika akal. Kenapa sholat duha? Ya biar semua orang tahu saya ini rajin sholat duha. Biar orang faham saya itu ahli sholat duha. Berarti dia pakai logika nafsu. Kenapa sholat duha? Karena Allah suka. Karena Allah suka kalau saya sholat duha. Kalau saya sholat duha saya akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Berarti pakai logika jiwa. Lebih banyak mana Bapak Ibu di antara 4 logika ini yang sering kita pakai? Padahal ini berimpak bagi perjalanan hidup. Apa impactnya? Orang kalau hidupnya pakai logika nafsu, maka dia akan berjalan mundur. Kan hidup ini perjalanan. Jadi orang kalau menjalani hidup ini pakai logika nafsu itu berarti mundur ke belakang. Kenapa? Karena nafsu itu pasti buruk. Inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi siapapun orang yang beramal karena kesenangan dunia semata itu jalan mundur. Kalau pakai logika akal, berjalan di tempat. Karena itu kalau seandainya ada orang yang sholat duha biar rezekinya banyak, itu nggak salah. Kita nggak bisa menyalahkan. Ya biar rezeki saya banyak, itu nggak salah.
tetapi menjadikan amal dia jalan di tempat, yaitu sholat duhanya. Tapi kan lumayan saya dapat uang banyak, yang dengan uang itu kan nanti saya bisa sedekah. Nah berarti dia jalannya lewat apa? Sedekah. Itu pun kalau sedekahnya pakai logika apa? Kenapa sedekah? Biar rezeki saya semakin banyak. Ya udah, jalan di tempat. Cuma memang mungkin lebih kencang jalan di tempatnya. Tapi apalah artinya jalan di tempat. Nah kalau logika hati, berjalan pelan. Nah kalau berjalan pelan, belum tentu sampai hidupnya berakhir. Karena pelan. Padahal hidup harus sampai sebelum berakhir. Nah kalau begitu pilihannya tinggal satu. Logika jiwa inilah yang akan menyebabkan manusia berjalan bahkan berlari cepat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari skema ini Bapak Ibu, kalau betul kita sadar hidup ini adalah perjalanan menuju Allah, menuju ridha Allah, dan harus sudah sampai sebelum waktunya berakhir, maka tidak ada pilihan dalam hidup ini kecuali kita harus menjalaninya dengan logika jiwa. Dengan logika jiwa. Dan hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, logika jiwa seperti yang tadi kita sampaikan adalah logika yang membuat siapapun menjadikan Allah dan akhirat sebagai landasan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Logika yang didasarkan, yang menjadikan Allah dan akhirat sebagai landasan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Jadi apapun kesimpulan kita, apapun tindakan kita itu Allah dan akhirat. Allah dan akhirat. Jadi contoh semisalnya, kita ditipu orang. Itu kita ditipu orang. Pertanyaannya itu keuntungan atau kerugian? Ditipu orang, keuntungan atau kerugian bagi kita? Kok nggak ada jawaban? Belum pernah ditipu ini. Ya nggak usah pernah lah. Kita bisa paham orang kalau ditipu itu keuntungan atau kerugian? Kerugian. Kerugian secara dunia atau akhirat? Dunia. Berarti kalau kita menyimpulkan bahwa ditipu itu kerugian, itu logika apa? Bisa nafsu, bisa akal, ya rugi lah. Tujuannya investasi, boro-boro dapat bagi hasil, ya malah diambil semuanya, rugi secara dunia. Nah kalau rugi secara dunia itu berarti logika akal. Kita jadi mau bantu nggak orang yang nipu kita? Nggak mau. Nah kita nggak mau itu berarti atas dasar logika apa? Jiwa, jengkel saya sama dia. Tapi kalau pakai logika jiwa, ditipu itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Betul? Loh, untungnya di mana wong ditipu? Keuntungannya kita jadi sabar, kita jadi ikhlas, kita jadi ridha, kita jadi memaafkan. Betul? Kita bisa sabar itu karena apa? Salah satunya ditipu. Bisa sabar itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Yang membuat kita bisa sabar karena kita ditipu. Berarti ditipu itu menguntungkan. Tapi ini logika apa? Jiwa. Jadi kalau orang nggak pakai logika jiwa ya tetap nggak bisa meniru. Ya enggak lah, nggak logis wong ditipu kok. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau loncat langsung ya. Betapa Al-Quran itu menghendaki kita untuk menjalani hidup ini betul-betul dengan logika jiwa. Dengan logika jiwa. Jadi logika yang paling logis dalam hidup itu cuma logika jiwa. Selain jiwa itu nggak logis. Nggak logis itu artinya nggak cocok dengan hidup yang ada kelanjutannya nanti
ke akhirat. Itu yang cocok adalah logika jiwa. Ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 19. Pergaulilah pasangan hidupmu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dirasakan oleh hati. Sehingga ayat ini kalau diterjemahkan secara bebas, baikilah pasangan hidupmu dengan kebaikan yang dirasakan oleh hatinya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada pasangan hidup, berbuat baiklah sampai kebaikan kita itu dirasakan oleh hatinya. Jadi kalau kita bicara, bicaralah baik yang bicara kita itu dirasakan baiknya itu sampai ke hatinya. Sampai ke hatinya. Nah, mengamalkan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini mudah atau sulit? Kenapa harus mikir lama? Mudah atau sulit? Mudah kalau lagi nggak ada masalah, betul? Ya. Nah, masalahnya, ini saya tanya kalau para suami yang punya istri, ada nggak yang tidak bapak sukai dari istri bapak? Ada nggak? Oh, banyak nggak? Kalau ada nggak jawab. Iya, ada sih nggak, ini cuma banyak aja. Ibu, ada nggak yang ibu nggak sukai dari suami? Ini kalau nggak jawab berarti suaminya ada di sini. Ya ada lah. Nah ketika ada berarti mengamalkan ayat ini menjadi sulit atau mudah? Ya sulit lah gimana? Ya, bayangkan istri saya udah cerewet, bawel, rewel, ngeyel. Gimana saya mengamalkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan. Fa in karihtumuhunna, kalau kau tidak menyukai pasangan hidupmu, fa asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal yang ada dalam pasangan hidupmu, wa yaj'alallahu fihi, tetapi Allah menjadikan di dalam satu hal yang tidak kalian sukai itu, Allah jadikan apa? Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Satu hal yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita, kata Allah, di situ ada kebaikan yang banyak. Itu kalau yang tidak disukai satu. Berarti kalau yang tidak disukai dua, khairan katsirannya ada berapa? Pangkat 2, betul? Kalau yang tidak disukai 3, berarti khairan katsirannya pangkat 3. Berarti semakin banyak yang tidak disukai, itu semakin menguntungkan atau semakin merugikan? Semakin baik atau semakin sial, Bu? Kan semakin baik. Betul? Betul? Kayaknya betulnya nggak mantap. Betul sih betul, tapi kebayang ya. Berarti ini kan ayat sudah terang-terangan nyata. Kita tidak akan bisa menerima ayat ini kecuali pakai logika jiwa. Sehingga logikanya kalau ada istri dimarahi suami, satu kali dimarahi berarti istri dapat apa? Khairan katsira. Belum 5 menit suami marah lagi. Berarti dapat khairan katsira. Baru juga 3 menit, gara-garanya sederhana. Ibu nyuci piring, sendoknya jatuh, entah kenapa. Ya suami marah lagi. Nggak tahu makanannya apa, gampang marah begini. Maka dapat apa? Khairan katsira. Marah lagi, khairan katsira, khairan katsira. Maka semakin sering marah suami, semakin bagus nggak ibu? Bu. Inilah yang dimaksudkan dengan logika jiwa. Nah kalau begitu, Bapak Ibu, untuk bisa menggunakan logika jiwa butuh kekuatan apa? Iman. Karena yang mengatakan khairan katsira siapa? Allah. Maka itu kan sangat bergantung pada sejauh mana kita mengimani. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kelak kita akan jumpai logika jiwa adalah logika yang didasarkan pada iman kepada Allah. Berbanding lurus dengan keadaan iman.
Iman yang lemah hanya akan menghasilkan logika jiwa yang lemah, yang karenanya kalah dengan logika hati, akal, bahkan nafsu. Memaafkan itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Padahal memaafkan itu adalah perintah Quran, perintah Allah. Kalau kita mengatakan memaafkan sulit, itu sama dengan punya kesimpulan kalau Allah mempersulit. Yang membuat sulit adalah karena kita tidak menggunakan logika jiwa. Itu tanda karena iman kita bermasalah. Hanya orang yang imannya bermasalah yang logika jiwanya lemah. Dan mari kita coba cek iman kita, lagi baik-baik saja atau lagi bermasalah. Karena memang sumbernya adalah iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, inginkah amal baik kita dibalas Allah? Ini kan kita sedang melihat iman kita lagi baik-baik saja atau lagi ada masalah. Ingin enggak amal baik kita dibalas Allah? Ingin. Ya inginlah. Saya kan orang yang beriman, ingin amal baik saya dibalas oleh Allah. Nah, kalau betul ingin dibalas oleh Allah, cukupkah balasan Allah untuk kita? Cukup nggak Bapak Ibu? Ya cukup. Karena kalau ada orang yang mengatakan nggak cukup, ya berarti cacat iman. Karena kalau mengatakan tidak cukup, berarti balasan Allah punya kekurangan. Maka kita akan mengatakan ya cukup. Bahkan balasan Allah itu lebih dari cukup. Tapi kalau katakanlah balasan dari Allah itu cukup bagi saya balasan dari Allah. Kalau betul cukup, kecewakah kita kalau kebaikan kita kepada seseorang tidak berbalas kebaikan? Suami dibaiki kok boro-boro membalas kebaikan. Terima kasih? Enggak. Kecewa enggak? Atau kalau saya ganti pertanyaannya, kalau kecewa wajar enggak? Kalau nggak ada jawaban, saya ganti lagi ini pertanyaannya. Banyak orang yang mengatakan, ya wajar lah, saya udah baik tapi kok kayak gitu dia. Boro-boro berbuat baik, terima kasih aja, enggak keterlaluan itu orang, kebangetan. Berarti kita kecewa karena kebaikan kita tidak berbalas kebaikan. Nah kalau kecewa itu sama dengan berarti balasan dari Allah kurang. Karena kalau balasan dari Allah cukup, manusia enggak membalas kebaikan kita, masalah enggak Bapak Ibu? Ya enggak. Kenapa? Karena balasan dari Allah itu cukup. Lebih dari cukup. Sedemikian lebih dari cukup. Bukti bahwa orang itu iman. Kalau dia beramal, terus ada yang memuji amal dia, ada yang membalas amal dia. Itu tidak menambah kebahagiaan dia sedikit pun bisa beramal. Kebahagiaannya enggak nambah. Enggak nambah sedikit pun. Kenapa? Ya secara iman saja. Nilai balasan dari Allah dengan nilai balasan dari manusia 1 banding berapa? Kalau nilai balasan dari manusia itu 1, nilai balasan dari Allahnya berapa? Tak terhingga. Ya enggak bisa disamakan. Karena itu wajar kalau enggak menambah kebahagiaan sebagaimana kalau seandainya dia beramal baik terus dibalas dengan keburukan, berbuat baik tapi dihina, itu tidak mengurangi kebahagiaan dia bisa beramal baik. Maka mudah ngeceknya kalau betul balasan dari Allah cukup, kita sudah berbuat baik ke orang-orang yang kita baiki menghina kita. Jengkel enggak Pak? Kalau jengkel di mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada baiknya dan mungkin nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang hakikat iman. Tentang hakikat iman. Karena orang bisa jadi imannya bermasalah karena dia punya narasi yang salah tentang iman. Selama ini kita menarasikan iman itu sebagai apa?
Banyak orang yang menarasikan iman itu sebatas percaya kepada Allah. Jadi kalau saya percaya kepada Allah, seolah sudah beriman. Belum. Karena ini juga ada hukum kaidah dalam narasi. Narasi itu akan dianggap sebagai narasi kalau setidaknya mengandung 2 event. Indonesia adalah negara besar. Ada nggak yang bernarasi seperti itu? Indonesia ini kan negara besar. Itu narasi bukan? Bukan. Kenapa? Karena baru 1 event. Iya, Indonesia negara besar. Terus ngapain kalau negara besar? Maka sama. Iman itu rasa percaya kepada Allah. Nah, kalau sudah percaya ngapain? Nah, maka sempurnanya adalah yang membuat seorang mukmin menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Inilah orang beriman yang sesungguhnya. Setelah itu dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang membatasi iman itu sekedar rasa percaya tanpa kemudian dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau ini kan namanya belum iman. Kalau orang imannya baru percaya kepada Allah berarti baru belum an. Nah, annya adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dan bagaimana iman membuat kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita dengarkan azan.